Halo semuanya, bergabung lagi bersama kami. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar suatu bangun ruang, teman-teman. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui atau teman-teman perhatikan terkait cara menggambarnya. Oke. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa yang dinamakan dengan bidang gambar. Jadi, bidang gambar adalah suatu bidang atau permukaan sebagai tempat untuk menggambar atau melukis bangun ruang. Jadi di sini bisa pakai buku tulis, papan tulis, kertas gambar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang gambar atau bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Saya ulangi. Bidang gambar atau bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, contohnya pada gambar di samping, bidang ABFE ini, dan bidang CDHG itu disebut sebagai bidang frontal, teman-teman. Karena kedua bidang tersebut sejajar dengan bidang gambar. Nah, di sini bidang gambar yang dimaksud ya ini, yang warnanya putih. Oke, gitu ya. Nah, keistimewaan dari bidang frontal itu adalah bahwa ukuran dan bentuk yang ada pada suatu bangun itu sama persis. Jadi kalau misalkan panjang kubus sebenarnya adalah 4 cm, ya berarti AP di sini juga 4 cm. Oke, saya ulangi. Keistimewaan bidang frontal adalah bahwa ukuran dan bentuk semua bangun yang terletak di situ sama dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Oke. Next, ada yang namanya garis frontal. Nah, garis frontal itu adalah garis yang terletak pada bidang frontal. Jadi tadi kalau ABFE itu adalah bidang frontal, berarti garis frontalnya ada AB, kemudian ada AE, ada EF, ada FB, dan sebagainya. Next, kita ke istilah yang keempat, yaitu garis ortogonal. Garis ortogonal adalah garis yang tegak lurus pada bidang frontal. Oke, garis yang tegak lurus pada bidang frontal. Berarti yang tegak lurus dengan bidang frontal ada garis AD, garis BC, garis FG, garis EH. Oke. Yang kelima yaitu sudut surut, teman-teman, atau yang juga disebut sebagai sudut menyisi. Nah, sudut surut adalah sudut dalam gambar antara garis frontal horizontal arah ke kanan dan garis ortogonal arah ke belakang. Ulangi, sudut surut atau sudut menyisi adalah sudut dalam gambar antara garis frontal horizontal arah ke kanan, dan garis ortogonal arah ke belakang. Oke, nah berarti contohnya adalah sudut BAD dan sudut FEH. Frontal arah ke kanan, ortogonal arah ke belakang. Nah, besar sudut ini pada kubus yang sebenarnya itu kan 90 derajat, teman-teman. Tetapi kalau dalam gambar itu belum tentu. Jadi sesuai dengan soal yang diminta atau diketahui. Oke, kemudian ada yang namanya perbandingan ortogonal. Perbandingan ortogonal adalah perbandingan antara panjang suatu garis ortogonal dalam gambar dan panjang garis itu sebenarnya. Jadi, perbandingan proyeksi dapat dikatakan seperti ini. Panjang BC dalam gambar dibagi panjang BC sebenarnya, atau pakai
rusuk yang lain juga boleh. Jadi intinya perbandingan antara panjang pada suatu gambar dengan panjang yang sebenarnya. Nah, misalkan panjang BC dalam gambar adalah 2 cm dan panjang BC sebenarnya adalah 4 cm, maka perbandingan ortogonal dari gambar itu adalah 2/4 atau 0,5. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui ketika akan menggambar suatu bangun ruang. Oke, supaya lebih mengerti, kita akan masuk ke contoh, teman-teman. Oke, di sini saya punya satu soal. Ada A dan B, tetapi ya diketahui suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang AB adalah 4 cm. Gambarlah kubus tersebut jika yang pertama, bidang ABFE frontal, AB horizontal, sudut surut 150 derajat, dan perbandingan proyeksi 0,6. Nah, yang berikutnya, bidang ACGE frontal, AC horizontal, sudut surut 30 derajat, dan perbandingan proyeksi adalah 0,5. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Oke, selalu perhatikan apa yang diketahui. Bidang ABFE frontal, AB-nya horizontal, sudut surutnya 150 derajat, dan perbandingan proyeksinya 0,6. Nah, tips dari saya untuk menggambarnya itu pertama adalah membuat sketsa kubusnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini saya buat sketsanya dulu. Oke. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah sketsanya. Nah, kemudian yang diminta itu ABFE-nya frontal. Oke, ini ABFE frontal dan AB-nya horizontal. Oke, di sini sudah horizontal juga ya. Ingat, bidang frontal bentuk dan ukurannya sama persis. Tadi panjang sisinya adalah 4 cm. Berarti teman-teman pertama buat AB itu 4 cm. Ruas garis AB 4 cm. Berarti teman-teman harus menggambarnya pakai penggaris gitu ya. Oke, menggambar AB saja boleh atau langsung bidang ABFE juga boleh. Oke. Oke, teman-teman, seperti ini. 4 cm juga karena bidang frontal ukurannya sama persis. Nah, berikutnya sudut surutnya adalah 150 derajat. Tadi sudut surut itu apa? Sudut surut adalah sudut dalam gambar antara garis frontal horizontal arah ke kanan, berarti AB ini, dan garis ortogonal arah ke belakang. Nah, ingat, garis ortogonal itu garis yang tegak lurus pada bidang frontal. Berarti di sini ada AD, ada BC, EH sama FG, kan gitu. Nah, kalau saya pakai yang frontal arah ke kanannya itu adalah AB, berarti garis ortogonalnya adalah garis AD, kan gitu. Oke. Berarti kita membuat sudut ini loh teman-teman, sudut alfa, sudut BAD. Besarnya berapa di soal? Di situ diminta 150 derajat. Oke, berarti di sini ada sudut ukurannya 150 derajat. Nah, di sini nanti ada titik D. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perbandingan proyeksinya itu adalah 0,6. Panjang AD yang sebenarnya itu 4 cm.
Karena perbandingan proyeksinya adalah 0,6, maka panjang AD pada gambar itu sama dengan 4 dikali 0,6, yaitu 2,4 cm. Jadi teman-teman, tarik ruas garis AD sepanjang 2,4 cm. Dan pastikan sudut BAD itu membentuk atau memiliki ukuran 150 derajat. Sampai sini oke ya. Nah, kalau sudah, buat garis sejajar AB melalui titik D, panjangnya 4 cm juga. Oke, nanti di sini ketemu titik C. Oke, nah kalau sudah ya sudah. Tinggal dilengkapi rusuk-rusuk yang lain. Tarik ke atas 4 cm. Tarik ke atas 4 cm. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah gambar kubus ABCD EFGH dengan bidang ABFE adalah bidang frontal, AB-nya horizontal, sudut-sudutnya 150 derajat, dan perbandingan proyeksi 0,6. Jelas ya? Oke, untuk contoh yang kedua akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih.